Oke, baik semuanya. Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Idam Setiadi. Pada kesempatan kali ini kita akan kita akan membahas tentang software vSIM, teman-teman. Nah, jadi software vSIM ini dia adalah salah satu software yang didevelop oleh PTV ya. Dia softwarenya ini berguna di bidang transportasi. Dia punya kemampuan untuk mensimulasikan suatu sistem transportasi gitu ya teman-teman. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mensimulasikan yang namanya simpang 4 teman-teman. Simpang 4 kalau di bagian saya, di tugas yang saya dapat ya, ini simpang 4-nya berada di kawasan Gondomanan. Nah, jadi nanti di PT Visim ini kita gambar, kita 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 set ya gitu teman-teman. Kita buat simpang empatnya di PT Visim. Nah, terus ntar lalu nanti ini bakalan ada kendaraan-kendaraan yang melintas di simpang ini teman-teman. Itulah yang dinamakan simulasi. Oke, karena ini aku bukanya file udah jadi ya teman-teman ya. Nah, mungkin nanti aku bakalan buka dua file buat jelasin biar lebih detail gitu teman-teman. Oke, jadi kalau pertama kali kita buka vSIM itu kosongan seperti ini teman-teman. Itu kalau secara default itu background maps-nya aktif. Nah, ini menurut saya ini salah satu fitur yang yang bikin berat gitu ya teman-teman. Jadi kita matikan saja, tidak apa-apa. Oke. One week later. Ya, bisa kita lihat malah not responding, tapi nggak masalah. Kita tunggu saja teman-teman. Oke, setelah sudah ini ya teman-teman, sudah kosongan itu buat kita menggambar simpang itu biar gampang. Kita pakai screenshot peta teman-teman. Nah, screenshot peta yang mudah didapat itu salah satunya dari Google Maps. Jadi yang pertama-tama kita lakukan, kita buka browser kita, lalu kita masuk ke maps.google.com. Nah, nanti di sini kita cari apa ya namanya? Kita cari lokasi di mana kita akan melakukan simulasi simpang gitu, teman-teman. Kalau dalam kasus ini kan saya di Gondomanan ya. Kita tulis saja Gondomanan. Gondomanan. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di Gondomanan ini kebetulan simpangnya di daerah sini, teman-teman. Dari 0 km geser ke kanan. Nah, pas di sini, teman-teman. Pas di situ, oke. Nah, ini kita screenshot aja, teman-teman. Langsung kita screenshot. Seret, jangan lupa ininya masuk ya, teman-teman ya. Oke. Terus jangan lupa ini masuk ya, teman-teman ya. Oke. Setelah di screenshot, kita bisa masukkan screenshotan tadi ke sini, teman-teman. Background, kita aktifkan tools yang bernama background, terus kita klik kanan di sini add new background image. Nah, di sini kita pilih teman-teman file yang sudah kita screenshot tadi. Kalau saya udah nyimpen di sini ya, teman-teman ya. vSIM, nah Gondomanan yang gede. Oke. Oke. Bisa kita lihat udah ke input bitmapnya, teman-teman. Nah, terus ini bitmap ini dia istilahnya masih belum bisa difungsikan gitu, teman-teman. Nah, itu biar dia bisa berfungsi itu kita harus set skalanya dulu, teman-teman. Caranya gimana? Simple aja. Klik kanan di gambar ini, terus set scale. Nah, set scale ini kalian klik dari pojok kiri sampai ke pojok kanan di tulisan 100 meter nih ya, teman-teman ya. Isikan distance-nya 100 meter, lalu klik OK. Nah, setelah OK ini biasanya kayak view-nya tuh bergeser entah kemana gitu, teman-teman. Biar kita bisa lihat peta kita ada di mana, kita bisa klik ini show entire network. Nah, kemuncullah kembali background ini, teman-teman. Nah, kita udah selesai berurusan dengan background, teman-teman. Sekarang kita langsung bikin objeknya aja. Nah, buat bikin objek yang berupa jalan-jalan gini ya, teman-teman ya, itu tools yang kita aktifin itu tools links, teman-teman. Tools links. Terus yang background ini jangan lupa kita lock. Kalau nggak di lock kita bisa geser-geser gitu kan, teman-teman. Nah, ini jangan lupa kita lock. Terus viewnya biar enak. Nah, disenterin, kita links. Oke, untuk
untuk menggambar setelah tooling aktif ini kita bisa klik kontrol teman-teman, tahan kontrol lalu klik kanan, nah tarik ke sini teman-teman. Terus nanti bakal muncul pop-up window. Ini ada nomor, jumlah lane, nama, terus behavior type, display dan segala macam. Itu untuk saat ini kita namain dulu teman-teman jalannya. Misalnya barat. Nah, misal dari barat jumlah lane-nya 2 teman-teman. Lebarnya masing-masing 3,5. Kita klik OK. Nah, otomatis dia akan tergambar jalan gitu ya teman-teman ya. Jalan dengan 2 lajur atau 2 lane. Nah, ini masih searah teman-teman. Kita mau bikin jalan yang arahnya berlawanan. Caranya gimana? Kita nggak perlu lagi kontrol klik lagi, tinggal yang ini kita klik kanan, generate opposite direction. Number of lane-nya sama 2. Oke, karena PT VVSIM ini dia developernya bukan dari Indonesia ya teman-teman ya, tapi dari Eropa, lebih tepatnya Jerman gitu. Nah, ini tuh secara default negara-negara di Eropa itu dia menganut sistem right driving set ya teman-teman ya. Jadi kalau kita di Indonesia itu biasanya mepet kiri, mereka itu mepet kanan. Makanya waktu kita generate opposite road, dia ada di sebelah kirinya. Tapi itu nggak masalah, kita bisa tarik-tarik, bisa pindah-pindah tempat gitu teman-teman. Oke, ini kita baru bikin satu ruas jalan. Sedangkan kita butuhnya itu berapa teman? 4 ruas jalan ya teman-teman minimal ya. Karena namanya aja perempatan gitu ya teman-teman. Oke, ini dengan asumsi aja teman-teman, kita lebar lajurnya kita samakan. Nah, tapi di realita itu kan nggak sama ya teman-teman. Nah, di penggambaran ini kita samakan dulu biar mudah gitu teman-teman. Oke, ini udah dari utara, lalu kita bikin juga dari arah timur teman-teman, dari arah timur. Kita samakan, terus klik kanan generate opposite directions, lalu kita pindah-pindah lagi, dan yang terakhir dari ruas selatan ya teman-teman ya. Set. Nah, karena kebetulan di ruas selatan itu dia kayak ada belokan gitu ya teman-teman ya, nggak masalah, kita bisa ikutin belokan ini teman-teman. Caranya gimana? Kita klik kanan di ruas jalan ini, kita klik kanan teman-teman ya, terus add point. Nah, mana add point? Oke, add point. Nah, ini point ini dia fungsinya tuh kayak sebagai sendi teman-teman, sebagai sendi yang bisa kita gerak-gerakkan. Jadi ruas jalannya tuh bisa kita belok-belokkan gitu ya teman-teman ya. Semakin banyak poin, otomatis jalan itu akan semakin fleksibel teman-teman. Oke, dalam kasus ini kita cukup buat 2 poin aja teman-teman, udah oke ya. Opposite directions ya. Di sini kita modifikasi biar rapi ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti inilah teman-teman wujud dari simpang 4. Nah, di sini kan masih kayak terpisah gitu ya teman-teman ya. Antar ruas barat, timur, utara, dan selatan itu bisa kita hubungkan teman-teman. Caranya gimana? Seperti tadi, tools link kita aktifkan, lalu kita klik kontrol, lalu klik kanan pada salah satu ruas. Nah, lalu kita hubungkan ke ruas lainnya. Set gitu teman-teman. Jadi ini kita bakal ngehubungin dari ruas barat ke utara, timur, selatan, begitu pula buat ruas-ruas lainnya. Nah, dalam kasus ini kan kalau kendaraan dari barat mau belok ke utara, dalam artian belok kiri gitu ya teman-teman, otomatis kendaraan itu gimana ya, dianjurkan buat ngambil lane kiri. Nah, buat belok kiri itu kita kasih constraint yang dia bisa belok kiri itu cuma di ruas yang terluar. Nah, ini kalau dalam yang utara, dari barat ke utara, ini lane 2 ke lane 2 gitu teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu untuk lurus itu bisa kita asumsikan dia dua-duanya bisa. Jadi kalau kita mau lurus bisa dari kanan, bisa juga dari ruas kiri teman-teman. Kalau belok kanan, nah ini sangat dianjurkan buat dari ruas yang tengah. Dalam kasus ini lane 1 ya teman-teman ya, lane 1. Nah, terus dalam ini kan kita kayak masih kaku gitu ya teman-teman, masih nggak natural bentuk belokannya ini. Nah, kita bisa naturalin dengan caranya gimana? Kita generate spline 5 titik. Ini konsepnya tuh sama kayak kita add point tadi teman-teman, cuman ini
generate SP lane tuh dia kayak udah bisa langsung nge-add banyak titik dan ke distribusi rata gitu teman-teman. Terus ya jadi bagus gitu ya, melengkung. Begitu pula dengan ruas utara ke timur. Nah, ini dia lane 1 ke lane 1. Oh, bukan, lane 2 ke lane 2 teman-teman. Oke. Terus lurus dia sama ya. Lurus dia sama, terus ke arah barat, ke arah barat. Sip. Dia lane 1 ya teman-teman ya, lane 1. Oke, nah ini dia masih kaku, kita generate SP lane sama yang lurus tadi biar ya kalau ada belok-belok dikit biar natural gitu ya teman-teman. Oke, yang dari utara udah oke. Nah, ini sekarang yang dari timur. Dari timur belok kiri ke arah selatan, dari lane 2 ke lane 2 ya teman-teman ya. Timur ke arah barat. Marilah kita ke timur ke arah barat. Oke. Lanjut dari timur ke arah utara. Set. Lane 1 only. Oke. Nah, ini kalau kadang-kadang gitu ya teman-teman, dia distributnya tuh belum sempurna. Nah, kita bisa sempurnakan, kita geser-geser manual gitu ya teman-teman, manual. Yang terakhir dari selatan ya teman-teman ya, kita kasih lane 2 ke lane 2, terus ke utara ya teman-teman ya. Ke utara itu dia full lane 1 2 ikut. Nah, yang terakhir ke timur teman-teman. Yang ke timur ini lane 1 aja, lane 1 ke lane 1. Nah, karena ini tampilannya jadi ribet gini ya teman-teman, buat ngecek kita udah ngubungin semuanya atau belum, kita bisa namanya ini teman-teman, pakai toggle wireframe. Nah, dia jadi lebih kelihatan teman-teman. Dari barat dia ada 2 link, ada 3 link ya, ada tiga link. Dia buat ke utara, buat ke timur, sama buat ke selatan. Oh iya, tadi kalau kalau nggak salah teman-teman, itu nama jalannya ini masih apa ya, udah tak ganti semua atau belum? Kayaknya belum. Nah, ini yang dari timur masih utara, kita ganti timur. Dari satunya juga sama, yang selatan tadi masih utara harusnya teman-teman ya. Oke, selatan. Kita double klik ya teman-teman ya buat nampilin window ini. Atau bisa juga link sini kita klik kanan, terus kita show list. Nah, dari sini teman-teman, dari sini bisa kita lihat link kita tuh apa aja gitu ya teman-teman. Ini nama jalannya, terus ini nama ruasnya. Ini masih belum ada namanya, bisa kita isi. Misal ini kan teman-teman, dia dari barat ke utara, kita tulis BU gitu, BU, terus dia barat ke timur BT, terus ini barat selatan gitu, terus sampai semuanya keisi ya teman-teman ya. Oke, itu step buat bikin ruas jalannya teman-teman, buat bikin simpang 4-nya. Setelah bikin simpang 4 itu kita bisa masukin ininya teman-teman, jenis kendaraan yang akan melintasi di simpang ini. Karena di PT VVSIM ini dia buatan Eropa ya teman-teman ya, softwarenya ya. Jadi di Eropa itu nggak banyak motor teman-teman. Nah, secara default tuh kalau kita base data tuh di 3D models, itu bisa kita lihat teman-teman, motor itu belum terdefinisi di sini teman-teman, belum terdefinisi. Nah, ya udah, kita define sendiri motor itu teman-teman. Terus sebelum ke sana aku mau jelasin ini untuk apa ya, untuk dia kendaraan itu bisa ke input ke sini teman-teman, itu kita pakainya di vehicle input terus show list. Nah, kita pakai vehicle input ini teman-teman. Tapi sebelum kita bisa gunain vehicle input, kita harus define dulu dia kendaraannya tuh modelnya kayak apa, terus distribusi kendaraannya itu seperti apa. Setelah distribusi, vehicle types itu dia gimana, jenis kendaraan, dan vehicle class, kelas kendaraan, sampai akhirnya ke 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 mana ya teman-teman, ke
sampai nanti dia dari vehicle class ini kita masukin ke vehicle composition. Nah, dari vehicle composition ini baru kita bisa masuk ke vehicle input, teman-teman. Vehicle inputs. Oke, untuk yang pertama kita 2D 3D model dulu ya, teman-teman ya. Kita tadi kan mau masukin motor karena kebanyakan itu motor tapi belum ke define secara default ya. Kita klik tanda plus ini, teman-teman. Add. Kita add, terus kita masuk ke folder vehicles. Motor itu kan dia berada di jalanan ya, teman-teman ya. Nah, kita pilih yang road. Nah, di road ini kita bisa pilih. Di sini ada dua jenis motor ya, teman-teman ya. Motor bike sama scooter ya. Kita add dulu yang motor bike. Motor bike kita kasih nama motor laki. Nah, satu lagi kita add vehicle road yang scooter kita kasih nama motor cewek gitu ya, teman-teman ya, nggak apa. Oke, habis 2D 3D model kita panggil 2D 3D model ini ke 2D 3D model distribution. Kita tambah satu lagi, kita kasih nama misal motoran gitu ya, teman-teman ya, motor, kendaraan bermotor gitu. Nah, ini dia ada dua jenis distribusi, teman-teman, dalam motor ini. Misalnya kalau yang mobil ini kan dia ada macam-macam ya, ada Volkswagen, Audi A4 dan lain-lain. Nah, ini motoran ini kita kasih dua jenis, teman-teman, motor laki sama motor cewek yang tadi udah kita define. Nah, habis ke define kita masukin ke vehicle types, teman-teman. Kita plus, kita add gitu ya, teman-teman ya. Nah, dia kategorinya itu masuk ke bike, teman-teman. Bike, terus vehicle modelnya kita pakai yang motoran. Terus function and kita masuk ke function and distribution. Ini kita ganti ke bike semua karena nggak mungkin ya motor di jalan raya dia geraknya nganu ya, teman-teman ya. Kayak ya intinya buat apa namanya? Buat ngasih tipe kalau dia tuh motor. Nah, itu tipikalnya tuh maximum acceleration-nya segini, desired acceleration segini dan lain-lain gitu, teman-teman. Kita sifatnya kita sesuaikan ke sifat-sifat kendaraan bermotor gitu, teman-teman. Namanya motoran. Namanya sama kita kasih motoran, teman-teman. Nah, nanti dia bakal muncul di sini motoran. Habis kita define vehicle types, kita masukin dia ke vehicle class, teman-teman. Caranya sama, kita klik add. Nah, ini kita kasih nama motoran lagi. Nah, ini yang motoran ini vehicle typesnya kita ganti 610, teman-teman. 610 motoran. Karena kita tadi udah bikin vehicle types ya, kita masukin ke vehicle class. Motoran itu kelasnya itu motoran. Setelah kita punya kelas, kita bisa masukin ke sini, teman-teman, vehicle composition. Nah, ini kita buat ada berapa ya, teman-teman ya? Karena kita di sini punya 4 sumber gitu ya, teman-teman ya. Punya 4 sumber. Nah, itu kita bikin 4 juga vehicle composition-nya, teman-teman. Kita bikin 4. Nah, yang pertama ini kita dari barat, kendaraan-kendaraan dari barat, terus dari utara, dari timur, dan dari selatan. Tuh, teman-teman. Nah, yang dari barat ini kita masukin 4 tipe ya, teman-teman ya. Kita masukin ini dulu, teman-teman. 4-4-nya kita masukin desired speednya ya, kalau di file yang udah jadi itu udah ya, teman-teman ya. Udah istilahnya udah define. Jadi mobil nanti dia bakal gerak dengan kecepatan 60 km per jam, sedangkan SGV dan bus itu cuma 30 dan motornya itu 50. Terus relative flow. Nah, ini relative flow ini penting juga, teman-teman, buat kita ketahui. Jadi relative flow ini dia menunjukkan kendaraan dari barat ini dia 0,1 atau 10% gitu ya, teman-teman. 10%-nya itu dia mobil. Terus 0,3%-nya dia itu SGV, 0,3% bus, dan 89%-nya itu motorcycle, teman-teman. Itu datanya kita bisa dapat dari mana? Datanya bisa kita dapat dari sini, teman-teman. Dari Visim.
Oke, dari ini. Kalau dalam kasus ini kita dapat datanya tuh dari soal ya teman-teman ya. Nah dari soal, terus udah aku masukin ke Excel juga buat memudahkan perhitungan teman-teman. Nah jadi dari mana 0,1, 0,003, 0,03 dan 0,89 ini didapat teman-teman? Itu kita dapat dari menghitung ini teman-teman. Dari menghitung kita kan dari barat. Nah dia ada UM, HV, LV sama MC teman-teman. UM ini dia unmotorized, kita abaikan dulu. Terus HV ini heavy vehicle kayak tadi bus sama HGV teman-teman. Nah ada LV, LV ini dia kendaraan ringan, mobil tadi teman-teman. Terus MC ini dia motorcycle. Nah kita dapat angka persentase relative flow tadi dari sini teman-teman. Kalau yang LV, yang mobil itu kita jumlahkan 304 sama 68, nanti kita jumlah, kita bagi sama totalnya teman-teman. Jumlah ini dibagi ini ketemulah tadi 0,1 alias 10%. Terus buat yang lainnya juga gitu, motorcycle itu 1600-an tambah sekian, itu nanti dibagi sama 2000, dapatnya segini teman-teman. Untuk hitungan lebih detailnya kita lihat di Excel teman-teman ya. Oke, disinilah teman-teman. Dari barat ke utara, timur, selatan. Ini dari barat kita lihat ininya teman-teman. MV, SV, LV. Nah ini presentasinya itu ini teman-teman. Motorcycle itu 89, terus HV 0,0065. Nah jadi teman-teman tadi kenapa di sini tuh HGV-nya 0,003 sedangkan busnya itu 0,003 sedangkan hasil hitungan kita 0,0065. Nah itu kita bagi dua teman-teman. Jadi heavy vehicle-nya itu kita bikin dua jenis, HGV sama HV teman-teman. Bukan, HGV sama bus. Jadi HGV itu semacam truk kontainer gitu teman-teman. Jadi nanti waktu kita simulasi kendaraan beratnya ada dua jenis itu. Kita isi juga buat utara, timur, dan selatan. Cara ngitungnya sama teman-teman dari data ini. Kita jumlah. Nah ini dia hasil dari pembagian jumlah tiap-tiap jenis kendaraan dibagi dengan jumlah total kendaraan yang melintas dari arah yang bersangkutan teman-teman gitu. Ini kita jumlah. Terus dari 3 ini kita jumlah hasilnya ini teman-teman. Nah ini 0,82, 0,89 ini dapat dari nilai penjumlahan motorcycle dibagi dengan totalnya gitu. Terus kita lanjut teman-teman ke step berikutnya. Step berikutnya setelah kita define vehicle composition, kita bisa input ke sini teman-teman. Kita bisa masukin ke vehicle input. Caranya gimana? Caranya kita pakai file yang baru ya teman-teman ya, pakai file yang baru itu kita aktifkan tools vehicle input. Kita klik kanan di sini, add new vehicle input. Oke. Nah, oh ya ini kita belum show list, kita show dulu teman-teman. Oke. Nah, ini dari barat, terus yang dari utara juga gitu, kita add new vehicle input. Dari timur juga add new vehicle input dan akhirnya dari selatan add new vehicle input. Namanya bisa kita isi dari nama arah tadi teman-teman, barat, utara, timur, selatan. Nah vehicle compositionnya itu kita isi barat, kita isi barat, utara kita isi utara, timur kita isi timur, dan selatan kita isi selatan. Nah volumenya ini juga harus diisi teman-teman, karena secara default itu 0 kan, berarti kalau 0 itu dia nggak ada yang melintas. Kita isiin teman-teman. Kita isi pakai total penjumlahan ini teman-teman. Total penjumlahan setiap kendaraan kita isi. Yang utara kita isi 4955. Kita isi 4955. Nah, dan yang lain juga kita isi teman-teman. Nanti setelah keisi semuanya bakalan seperti ini ya teman-teman ya. Bakalan terisi. Nah, terus kalau kita klik itu dia di window kita akan otomatis lari ke mana dia berada gitu teman-teman. Oh ya, mohon maaf. Oke, setelah vehicle kita input teman-teman, itu kita bikin jalurnya teman-teman. Kita bikin lane-nya. Caranya gimana? Itu kita masuk ke vehicle route.
vehicle route kita klik kanan, show list dulu yang static. Nah, nanti dia bakal muncul di sini teman-teman, static vehicle routing. Kita bikin jalan gitu ya teman-teman ya. Jadi kita udah punya jalan, tapi kita udah punya vehicle input, tapi kita belum punya nanti vehicle inputnya itu dia bakal jalan kemana aja. Nah itu kita definisikan teman-teman. Caranya sama, kita klik kontrol terus klik kanan. Nah terus kita lepas ya teman-teman ya. Kita lepas, ini kita butuh untuk tiap-tiap sumber itu kita perlu ngesign ke 3 titik. Nah caranya gimana? Itu kita langsung klik kiri aja, ke utara klik kiri sekali. Nah ini dia masih aktif teman-teman, masih aktif toolsnya ya. Kita klik kiri juga ke timur dan kita klik kiri ke selatan. Oke, itu kita lakukan hal yang sama buat dari arah utara ya teman-teman ya. Dari arah utara kita klik ke kanan, kita kontrol dulu, kita klik kontrol, kita klik kanan. Nah, dari utara dia ke timur, terus ke selatan dan ke barat gitu ya teman-teman ya. Gitu pula dari timur, kita klik kanan, kita kontrol klik kanan, ke selatan klik kiri, ke barat juga kita klik kiri, dan ke utara kita klik kiri. Set. Oke. Dan yang terakhir dari selatan ya teman-teman ya, kita klik kanan, kita klik kontrol, kita klik kanan, kita send ke barat, ke utara, dan ke timur teman-teman. Sip. Setelah ke define itu kita kasih nama teman-teman. Ini sumbernya aja ya, barat, utara, timur, dan selatan. Nah itu dia tiap-tiap barat, utara, timur, selatan itu di sebelah kanan, di Windows sebelah kanan ini dia ada nama juga ya. Itu bisa kita kasih, sumbernya kan barat, nah terus yang di sini kuning-kuningnya ke arah utara. Nah kita namain aja utara, yang ini kita namain timur, selatan. Itu pula buat window-window yang lainnya teman-teman ya. Terus di sini juga kita ada yang namanya relative flow lagi. Nah relative flow di sini itu berbeda dengan relative flow di input teman-teman. Kalau di input itu kan relative flow-nya itu untuk tiap jenis kendaraan gitu ya teman-teman ya, untuk tiap jenis kendaraan. Nah relative flow yang di sini itu relative flow, jadi semua kendaraan tadi itu berapa persen dia yang ke arah utara, terus berapa persen dia yang lurus ke arah timur, dan berapa persen dia yang belok ke arah selatan. Sama kita lakukan perhitungan menggunakan Excel, tapi yang kita hitung bukan dari penjumlahan ininya teman-teman, tapi kita jumlahkan yang dia ke arah utara, itu kita jumlah, itu dia nilainya ini teman-teman. Dia hasil penjumlahan dari motor sama kendaraan berat dan kendaraan ringan yang melintas ke arah utara. Kita jumlah juga yang ke arah timur, ke arah selatan, terus kita total teman-teman. Jadi totalnya ini sama ya teman-teman ya, total kendaraan yang bergerak ke arah utara, timur, selatan, dan total kendaraan yang melintas itu jenisnya apa aja itu sama. Nah kita bisa dapat persentase teman-teman. Caranya yang utara tadi, hasil penjumlahan utara kita bagi dengan jumlah totalnya teman-teman, kita dapat nilai presentasenya. Ini yang namanya relative flow buat nentuin arah tadi ya teman-teman ya. Jadi dari arah barat itu dia kendaraan yang bergerak ke arah utara itu 25%-nya. Terus yang lurus ke arah timur itu 61%, dan yang belok ke arah selatan itu 13% teman-teman. Kita masukkan aja nilainya ke static road vehicle tadi ya, dari barat. Kita masukin relative flow-nya segini. Dari utara juga kita masukin, dari timur dan dari selatan kita input. Nah kalau udah kita input itu kita udah oke teman-teman. Jadi kita udah punya jalan, udah punya lane udah punya simpang juga, terus kita udah ngedefine kendaraan apa aja yang bakal lewat, terus dia jenis kendaraannya apa aja, sama dia kendaraannya bakal lewat ke arah mana, itu udah kita define teman-teman. Itu aslinya kita udah bisa ngerun teman-teman, udah bisa di running, udah bisa disimulasikan gitu ya teman-teman ya. Tapi karena kita di sini simulasi simpang 4, dan di simpang 4 Gondoman itu dia terdapat lampu merah, makanya kita perlu yang namanya ngeset lampu merah itu teman-teman, yang namanya signal control. Nah saat kita pengen input signal control teman-teman,
kita pakai tool signal head ini. Nah, caranya gimana? Kita klik kanan di sini, add new signal head. Tapi signal head ini dia baru bisa dipakai setelah kita nge-define semacam sistem lampu merahnya itu, teman-teman. Kalau belum kita define waktu kita add itu, ini di file baru ya teman-teman ya. Sinyal akan muncul error ini, teman-teman. Signal control with a signal group must exist before signal head can be created. Nah, berarti kita butuh signal control dengan signal group yang sudah terintegrasi dulu, teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke tools signal controllers. Kita masuk ke sini, terus kita ini, teman-teman. Kita tambah baru, yaitu kita add. Nah, nanti bakal muncul window ini, teman-teman. Kita namain aja dia Apil Gondomanan, Ampil Simpang 4 Gondomanan gitu ya, teman-teman ya. Terus ini kita biarin aja nomornya 1. Oke, kita langsung masuk aja ke edit signal control ini, teman-teman. You should save the input before you can edit the data. Oke, ini berarti kita disuruh nyimpen dulu, teman-teman. Oke, kita save ke, misal kita kasih nama percobaan 1 gitu ya, teman-teman. Nah, kita save, kita masuk ke sinyal kontrol lagi. Nah, yang ini kita edit, teman-teman. Kita edit sinyal kontrol. Nah, nanti bakal masuk ke Windows ini, teman-teman. Oke, jadi inilah yang namanya sinyal kontrol terus sinyal group yang harus ada dulu sebelum kita bisa masukin sinyal head di jalan kita, teman-teman. Caranya gimana? Ya, kita bikin baru sinyal group, bikin 4 buah, teman-teman. Karena kita kan ada 4 ruas. Nah, itu sinyal group itu melambangkan dia lampu merah yang ada di ruas barat, yang ada di ruas timur, yang ada di ruas utara dan selatan gitu, teman-teman. Kita namain aja sama kayak tadi ya, dari barat, urut barat, terus utara, timur dulu, timur, terus selatan. Oke, setelah kita punya sinyal group itu kita bikin intergreen. Jadi kayak semacam pola ininya, teman-teman. Pola dia hijaunya tuh ganti-gantian. Dari barat dulu, habis itu utara yang hijau, habis itu timur yang hijau, terus selatan yang hijau. Nah, setelah kita udah dapat ininya, kita set cycle time-nya, teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke sinyal program, kita klik new. Kita klik new, terus ini kita klik plus, ini kita klik, atau bisa juga ini di double klik, teman-teman. Nggak bisa. Ya, caranya kita ini tadi, kita klik plus, terus kita klik sinyal program 1. Nah, disinilah kita bakal ngesign ininya, teman-teman. Ngesign cycle time-nya ya. Nah, cycle time-nya nanti diisi itu sesuai data di sini, teman-teman. Sesuai data rekap waktu sirkulasi. Kita find Gondomanan ya. Oke. Nah, ini dia. Waktu siklus simpang 4 Gondomanan. Itu kita pakai cycle time ini, teman-teman. Hijaunya 23 detik yang arah utara, terus yang selatan itu 33, yang dari timur itu 21, yang dari barat 21. Dengan all red-nya masing-masing 4 dan all yellow-nya yellow-nya itu masing-masing 3, teman-teman. Kita inputkan ke sini, caranya gimana? Nah, ini dia kuning, ini dia waktu yellow-nya udah bener 3 ya, teman-teman ya. Terus ini dia all red-nya. Kita tulis 4 semua, teman-teman. Kita ganti 4, ini juga kita ganti 4, terus ini kita ganti 4. Terus kita assign ini, teman-teman. Dia mulainya dari 0 ya. Dari 0, terus dia itu kan sebelum mulai hijau itu ada yang namanya all red-nya dulu ya, teman-teman ya. All red-nya tadi 4, otomatis kita mulai hijau tuh dari detik ke-4. Nah, tadi kalau kita lihat lagi dari arah barat itu kan dia hijaunya 21 detik. Berarti kita isi di sini, teman-teman. Itu hijau terakhirnya itu 21 ditambah 4, jadi 25. Nah, itu kita isikan juga buat waktu-waktu yang lain. Jangan lupa cycle time-nya kita ganti. Untuk di sini kan cycle time-nya 126. Nah, kita isi cycle time-nya 126. Oke, terus nanti ini yang dari utara, timur, selatan itu kita sesuaikan, teman-teman, buat mempersingkat waktu.
Kita save dulu. Nah ini untuk file yang udah jadi, nanti siklus time-nya itu dia bakal seperti ini teman-teman penampakannya. Edit signal control, nah signal program seperti ini teman-teman. Oh ini untuk urutannya mungkin agak berbeda sedikit ya teman-teman. Tadi kan baratnya dia di paling depan, di paling atas. Nah ini dia di paling bawah, tapi nggak apa-apa. Ini yang penting tetap sinkron gitu teman-teman. Dia clockwise gitu ya teman-teman ya. Habis utara itu yang hijau timur, habis timur selatan, habis selatan barat gitu. Terus kalau udah kita assign lampu merahnya ini, anggaplah tadi udah selesai kita define lampu merahnya ya teman-teman ya. Nah kita bisa deh sekarang signal headnya kita masukin ke sini, ke arah utara. Kita klik kanan, add new signal head. Nah ini dia tadi kita ingat-ingat utara ini kan dia masuk ke grup 2 ya teman-teman ya. Nah ini kita taruh sinyal grupnya ini ke 2, namanya barat. Oh kok utara sih teman-teman, ini kan dari barat ya teman-teman ya, kita narik lampu apelnya. Nah sinyal grupnya ini kita sesuaiin sama ini ya teman-teman ya, sinyal grup nomor berapa itu arahnya ini. Kalau kita dari barat, kita nggak mau ngesen di barat ya otomatis sinyal grupnya nomor 1. Terus ini kan masih satu line ya teman-teman ya. Nah itu yang line satunya juga kita bikin sinyal grup barat, sama-sama namanya barat. Terus buat posisinya teman-teman, dia harus berada di selatan link, bukan di selatan, di sebelum link yang ke arah lurus dan arah utara teman-teman. Dan ke arah kiri juga, kalau dia belok kiri dia nggak jalan terus. Oh ini kan posisi apelnya dia nggak sama ya teman-teman. Nah buat nyamain, kita copy salah satu posisinya, misalnya yang ini yang bawah, kita copy posisinya, kita buka lagi properties yang atas. Caranya kita double klik. Nah ini add-nya ini kita paste value yang ada di bawahnya teman-teman, nanti otomatis dia bakal sejajar. Kalau dalam kasus ini kita kasih anggapan kalau belok kiri jalan terus ya teman-teman ya. Nah makanya ini kita panjangin ke belakang teman-teman. Kita panjangin ke belakang, jadi nanti kendaraan yang mau belok kiri itu dia bisa langsung belok kiri teman-teman. Ini logikanya, lampu apel ini dia bekerja buat ke arah buat ke depannya teman-teman. Jadi dia nanti merahnya ini bekerja buat dia yang mau jalan lurus sama jalan ke arah kanan, ke arah selatan. Itu karena dia lokasinya ada di sebelah kanannya atau di depannya traffic light tadi ya teman-teman ya. Kalau link yang ke arah utara ini kita taruh di belakangnya, berarti dia nggak terpengaruh sama traffic light di sini teman-teman. Oke itu begitu buat ngesign traffic light. Terus kita assign ke empatnya, caranya sama kayak tadi. Klik kanan, sinyal headnya kita aktifin dulu, kita klik kanan, terus add new signal head, terus kita sesuaiin grupnya. Kalau ini dari utara berarti itu grup 1 ya teman-teman ya, karena ini ngedefine-nya 2 file yang berbeda, jadi menyesuaikan gitu ya teman-teman. Oke kalau udah ke define 4-4-nya, bisa langsung kita run, bisa langsung kita simulasikan. Tapi lagi-lagi teman-teman, kita simulasi ini kan ada tujuannya ya teman-teman ya. Ada tujuannya yaitu buat memperkirakan ke depan itu akan macet atau enggak simpang ini teman-teman. Nah itu biar kita bisa dapet itu, caranya kita samain dulu, kita kalibrasi dulu teman-teman. Buat saat ini itu kendaraan yang lewat di simpangan itu ada berapa, terus inputnya kendaraan tadi kita inputkan ke yang volume tadi teman-teman, di vehicle inputs volumenya kita sesuaikan. Ini kita dapat dari traffic counting ya teman-teman ya, traffic counting. Nah buat menyesuaikan buat ngecek dia udah dia macet apa enggak untuk saat ini itu teman-teman. Nah itu kita perlu yang namanya ini queue counter. Jadi kita count juga kendaraan yang lewat di simulasi ini teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita pakai file yang baru tadi, kita masuk ke queue counter. Oke terus yang ini kita klik kanan, add new queue counter. Nah ini untuk queue counter ini kita taruh di belakang semua link ya teman-teman. Jadi dia yang kendaraan ke arah
utara, lurus, atau ke arah selatan itu bakal kehitung semuanya. Kita taruh di belakangnya. Terus ini kita kasih ke masing-masing ruas ya teman-teman ya. Jadinya nanti seperti ini. Dari utara kita kasih counter, dari timur juga kita kasih counter, dari selatan kita kasih counter. Nah, habis kita kasih counter, kita activate dulu counternya ini teman-teman. Caranya gimana? Kita masuk ke tab ini ya, simulation, evaluation, configuration. Nah, ini Q counternya kita cek. Terus intervalnya kita isi cycle time ya. Tadi 126 detik kalau dalam simpangan ya teman-teman. Terus kita klik OK. Nah, di sini juga gitu teman-teman. Evaluation, configuration, dicek Q counter 126 OK. Nah, setelah counternya ini kita assign, kita bisa langsung lakukan simulasi teman-teman. Caranya gimana? Kita save dulu pekerjaan kita. Oh ya, ini aku ngelakukan simulasinya pakai file yang udah jadi ya teman-teman ya. Jadi yang ini nggak kita simulasi karena belum kita assign semuanya, buat mempersingkat waktu aja. Langsung kita simulasi. Kita lakukan simulation continuous. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Dia lampunya udah mulai mulai bersiklus gitu. Oke. Nah, kendaraannya sudah mulai berdatangan gitu ya teman-teman ya. Ini untuk simulasi ini kita juga bisa lihat dalam tampilan 3D teman-teman. Caranya gimana ini teman-teman? 2D atau 3D kalau kita klik, nah dia jadi 3D teman-teman. Ini yang dari arah barat ya. Dari arah barat menuju simpang. Bisa kita lihat. Oke. Oh ya, masih ada kendaraan yang nerobos lampu merah gitu ya teman-teman ya. Oh iya, tadi sepertinya ada yang kelupaan teman-teman. Yang di file yang udah jadi ini, dia driving behaviornya udah disetting gitu ya teman-teman, udah kami setting. Nah, kalau di file baru tadi yang driving behavior itu kita lihatnya di mana? Kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di base data driving behavior. Nah, driving behavior ini yang urban tadi kan yang aktif ya teman-teman ya, di setiap jalan ini. Itu dia ininya W74BX8. Itu dia nilainya masih 2. Terus yang ini dia masih 3. Terus ininya masih uncheck ya. Overtake left sama overtake right, sama ininya minimum 1 meter. Kalau yang berhenti dia 0,2. Nah, kalau yang di file yang ini teman-teman, kita udah edit driving behaviornya itu ini tadi nilainya 2 sama 3 kita ganti jadi 1. Terus overtake-nya ini kita dua-duanya kita cek. Nah, terus yang ini lateral minimum distance pada kecepatan 50 km per jam itu kita ganti 0,4. Yang tadi defaultnya 1, ini 0,2. Ini kita ganti 0,4, 0,2. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Dia kendaraannya bisa kita bilang ugal-ugalan, seperti tipikal pengendara di daerah kita ya teman-teman ya. Bisa kita lihat itu kedisiplinannya ya seperti inilah. Kayak menyelinap gitu ya teman-teman ya. Oke, ini angkanya bisa kita edit, tapi untuk kasus ini kita ganti 1, terus ini kita cek. Itu udah jadi ambiar kayak gini teman-teman. Kalau semisal ini buat biar simulasi yang cepat selesai, itu bisa kita aktifin quick mode teman-teman. Quick mode ini nanti motion kendaraannya tuh nggak diliatin ke kita sama visimnya teman-teman, langsung dikomputasiin secepatnya sama visim. Nanti resultnya bakalan muncul setelahnya itu teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Kita cek udah berapa menit. Oke, sudah 45 menit ya teman-teman ya, cukup lama. Oke, nah pas kita ngeran itu ada warningnya ya.
runtime warning were written to the file tugas AR. Oke, kita bisa cek warningnya itu apa aja. Oh, ternyata dari barat itu masih ada 200 kendaraan yang belum masuk ke simulasi, teman-teman. Dari timur juga gitu, dari selatan juga gitu, dari utara yang udah oke, teman-teman. Nah, ini tuh parameter yang dikasih Visim ke kita. Kalau kalau di barat, timur sama selatan tuh macet, teman-teman. Itu macet. Jadi kendaraan tuh ngantrinya tuh dari sini. Itu belum belum sempet diinput tuh waktu runningnya udah keburu habis, teman-teman. Padahal masih masih banyak ya, masih ratusan kendaraan yang belum masuk. Itu tandanya di daerah sini tuh macet, teman-teman. Daerah sini tuh udah penuh, dari barat, timur juga tadi penuh, dari selatan juga macet gitu ya, teman-teman ya. Nah, begitu. Itu macet, makanya dia bakal apa, ada warningnya. Terus ada juga ini simulation time pada waktu segini itu udah ditunggu semenit kok vehicle ini dia nggak pergi-pergi. Makanya dia diilangin dari posisi 482 itu di daerah barat, dari barat ke timur gitu ya. Entah kenapa, mungkin ada kendaraan dia dari sini kan, teman-teman, dia mau lurus tapi dia terlanjur ke lane 2. Nah, dia tuh kayak ngantri mau belok, itu ngantrinya udah lama banget, dia masih belum belum belok juga karena macet. Ya udah, dia diilangin gitu, teman-teman, kurang lebihnya. Terus tadi travel behaviornya, kalau semisal kita kasih value default, ini tadi 2 ya, teman-teman. Terus ini 3, ini kita uncheck, terus ini kita isi 1. Nah, waktu kita run, oke, kita save change. Waktu kita run dia bakal beda, teman-teman, behavior pengemudinya ya, teman-teman, pengendaranya itu bakal beda. One eternity later. Oke, lupa ini kita matikan quick mode-nya. Kita lihat lagi. Nah, secara 3D ya, teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat dia kendaraannya tuh sangatlah rapi dan teratur. Bahkan sepeda motor aja tuh ngantrinya itu kayak gini, teman-teman. Kayak ngantri mobil gitu ya. Sangat teratur. Jadi ini parameter ini bisa kita kita apa ya? Kita tangkap sebagai parameter tipe pengendara gitu, teman-teman. Kalau defaultnya itu di Eropa, ya mungkin default di Eropa seperti ini. Bisa kita lihat, wah, rapi sekali, teman-teman. Kayak kayak mau ikut lomba baris berbaris gitu ya. Oke. Ya, seperti itulah kurang lebih perbedaannya. Kita stop aja, stop simulation, terus ini kita balikin. Kita balikin tadi ke 1, ini juga 1. Terus ini kita cek. Ini 0,4 ya, teman-teman ya. Kita run lagi. Kita run, terus kita quick mode biar dia kenceng. Quick mode, terus kita 2D aja viewnya. Kita tunggu. 3 days later. Oke, errornya ya kurang lebih sama kayak tadi ya, teman-teman ya. Nah, itu setelah kita run simulasi, itu kita masuk ke evaluation, terus result list, queue results. Nah, ini kita masuk ke sini, teman-teman. Data counter yang kita dapat dari ruas-ruas ini ya, teman-teman ya. Nah, itu kita copy yang average, teman-teman, yang average. Bentar, kita lihat. Ini simulation run-nya 1 sampai 8, 1 sampai bahkan lebih. Banyak sekali, teman-teman. Enam belas, 17, 18, 9. Nah, yang average ini kita copy, teman-teman. Yang kita copy Q counter sama Q length-nya. Ini kita copy average ya, teman-teman ya. Average aja sampai sini ya, teman-teman ya. Oke, iya. Kita copy, Ctrl C atau apa ini?
unhandled. Oke, kita copy, terus kita bikin sheet baru, kita paste ke sini teman-teman. Terus kita short A to Z. Oh. Nah, ini kita cukup pakai yang ada nilainya aja teman-teman. Yang ini kita delete. Terus ini kita short ya teman-teman. Kita expand selection. Nah, inilah dia barat, utara, timur, selatan. Kita rata-ratain teman-teman. Kita rata-rata, barat kita rata-rata, terus utara, timur, dan selatan kita juga rata-rata. Utara benar, ini timur, terus selatan kita rata-rata. Nah, dapatlah ini teman-teman, antrean kendaraan di barat, timur, di barat, di utara, di timur, dan di selatan. Itu sepanjang ini ya teman-teman ya. Dia satuannya apa ya, satuannya tuh Q-lane, harusnya dalam meter ya teman-teman ya, dalam Q-lane dalam meter. Terus kita bisa plot ke graf ini ya teman-teman ya. Set. Oke, ini simulasi barat, utara, timur, selatan. Hasil simulasi itu dia segini teman-teman. Kita cocokkan dengan hasil quick count di lapangan. Bukan quick count teman-teman. Counter, hasil apa ya? Hasil perhitungan aja ya teman-teman. Perhitungan lapangan. Oke, ini kita double klik. Misal yang dari barat itu di lapangan dia Q-length-nya 355, dari utara itu 135, dari timur 305, dari selatan 200. Tuh kita bisa plot gitu ya teman-teman ya, bisa kita plotkan. Oke. Jadi dari data ini kita bisa bikin sketcher plot teman-teman. Cara gimana? Kita seleksi ini, simulasi dan perhitungan lapangan, kita seleksi, terus kita insert sketcher. Nah, kita insert sketcher, dia bakal seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat grafiknya ya. Seperti ini. Oh, kayak seperti garis lurus gitu. Terus kita bisa ini teman-teman, kita add trend line yang linear. Nah, linear ini kita kasih ininya ya. Tadi apa ya? Trend line 1. Nah, ini dia kita display R squared-nya. Oke, kita bisa lihat korelasi apa ya? Kita bisa lihat kalau hasil simulasi dan hasil counting di lapangan itu dia sejalan gitu ya teman-teman ya. Sejalan, itu nilai R-nya mendekati 1 begitu. Nah, ini buat simulasi buat data yang sekarang. Nah, buat simulasi ke misal 5 tahun ke depan, itu kita tinggal modifikasi di bagian vehicle distribution-nya teman-teman, di vehicle composition sama vehicle input. Itu bisa kita edit volume sama pembagian jenis kendaraannya teman-teman ya, relative flow-nya, sama di bagian apa ya tadi ya, di bagian static vehicle. Jadi dia bergerak ke arah utara, selatan, timurnya itu berapa persen. Itu data-data ini bisa kita prediksi dengan kita lihat perkembangan wilayah di sekitar sini ya teman-teman ya. Misal di timur ini dia awalnya nggak ada apa-apa, terus dibagiin mall. Nah, itu otomatis presentase di static vehicle route ini yang ke arah timur dia bakal lebih besar yang dari arah barat, utara, dan selatan. Dan begitu seterusnya vehicle composition juga begitu teman-teman.
entah itu semakin 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan itu tingkat kehidupan apa ya, tingkat kemakmurannya bisa naik, yang tadinya pada pakai motor jadi pakai mobil, jadi nanti presentasinya bisa ganti, itu juga bisa teman-teman. Terus yang vehicle input vehicle input tadi volumenya yang dari barat itu dia cuman 4000, bisa jadi 6000 atau 7000 dan seterusnya. Nah itu kita bisa lakukan simulasi teman-teman, kita bisa lakukan simulasi dan kita bisa lihat apakah dia jalan ini yang awalnya tadi udah macet, apakah semakin macet atau lain-lain, sehingga perlu diterapkan kebijakan baru atau entah bagaimana gitu teman-teman ya. Oke, begitulah penjelasan mengenai vSIM pada kesempatan kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa banget langsung dikirim ke kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti bisa kita lihat terus kita balas di komentar atau bisa kita balas juga di video selanjutnya. Oke, gitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.